Apa itu MPASI? MPASI adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada anak yang usianya 6 hingga 24 bulan untuk pemenuhan kebutuhan gizinya. Tujuan dari pemberian MPASI adalah sebagai pelengkap zat gizi pada ASI yang kurang dibandingkan dengan usia anak yang semakin bertambah. Manfaat pemberian MPASI juga akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan organ bayi yang sesuai. Pemberian MPASI yang tepat baik dari segi jenis dan tekstur MPASI akan membuat organ tubuh bayi misalnya pencernaan, mulut dan gigi menjadi terlatih sesuai dengan perkembangan usia bayi. Sudahkah si kecil diberi makanan pendamping ASI? Bila usianya baru 4 atau 5 bulan, tahan dulu ya moms. Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan pemberian air susu ibu saja hingga bayi berusia 6 bulan. Pemberian makanan bayi atau MPASI pada bayi juga tidak boleh sembarangan loh. Orang tua perlu memperhatikan frekuensi pemberian, banyaknya porsi, hingga tekstur MPASI yang tepat sesuai dengan usia bayi. Untuk bayi yang berusia 6 bulan, tekstur MPASI yang tepat adalah saring dan lumat. Tekstur saring maksudnya makanan dihaluskan atau disaring hingga menjadi bubur yang kental. Sementara tekstur lumat yaitu makanan dilumatkan hingga halus. Untuk frekuensi pemberiannya yaitu bayi yang berusia 6 bulan dapat diberikan 2 hingga 3 kali makan besar dan banyaknya sekitar 3 sendok makan saja. Untuk bayi yang berusia 9 hingga 12 bulan, tekstur MPASI yang tepat adalah cincang halus dan cincang kasar. Selain itu, bayi juga bisa diberi finger food atau makanan yang dapat dipegang sendiri oleh anak. Untuk frekuensi pemberiannya, bayi yang berusia 9 hingga 12 bulan dapat diberi 3 hingga 4 kali makan besar dan 1 hingga 2 kali makanan selingan. Banyaknya sebesar setengah mangkuk ukuran 250 ml. Untuk bayi yang berusia 12 bulan ke atas, tekstur MPASI yang diberikan sudah bisa disamakan dengan makanan keluarga. Untuk frekuensi pemberiannya dapat diberikan 3 hingga 4 kali makan besar dan 1 hingga 2 kali makanan selingan. Banyaknya sebesar 3/4 hingga 1 mangkuk penuh ukuran 250 ml. Tujuan pemberian MPASI antara lain memenuhi kebutuhan gizi bayi, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima berbagai macam makanan dengan berbagai rasa dan tekstur yang pada akhirnya mampu menerima makanan keluarga, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan, dan menanggulangi dan mencegah terjadinya gizi buruk dan gizi kurang sekaligus mempertahankan status gizi baik pada bayi dan anak. Apa saja tanda-tanda bayi yang sudah siap menerima makanan padat? Bayi sudah bisa menahan kepalanya dalam posisi tegak dengan mantap. Refleks dorong pada lidah sudah hilang. Bayi yang belum siap menerima makanan padat akan mendorong keluar apapun yang masuk ke mulut dengan lidahnya. Sudah bisa duduk dengan baik. Untuk bisa menelan dengan baik, bayi harus sudah bisa duduk dengan tegak. Pengenalan dan pemberian MPASI harus dilakukan secara bertahap, baik dalam bentuk maupun jumlahnya, sesuai dengan kemampuan bayi. Berikan makanan MPASI bertekstur lunak terlebih dahulu, misalnya pur buah pisang, alpukat, air pepaya, labu kuning, jeruk manis, dan lain sebagainya. Setelah menginjak usia 7 bulan ke atas, perlahan-lahan bayi Anda diperkenalkan kembali dengan menu makanan pendamping yang agak kental, seperti bubur beras merah, bubur beras putih, biskuit susu, dan lain sebagainya. Pemberian MPASI yang terlambat bisa membahayakan bayi. Berikut ini 3 risikonya. Yang pertama yaitu bayi berisiko gagal tumbuh. Ketika bayi sudah berusia 6 bulan, ada kesenjangan nutrisi yang terjadi. Bila kesenjangan nutrisi yang seharusnya dipenuhi oleh MPASI tidak didapatkan oleh bayi, sementara
ASI sudah tidak biasa mencukup kebutuhan tersebut, maka bayi akan berisiko gagal tumbuh. Resiko yang kedua yaitu mengalami kekurangan zat gizi mikro. Bayi yang berusia 6 hingga 8 bulan harus mendapat MPASI sebanyak 200 kilokalori per hari. Bayi yang berusia 9 hingga 11 bulan harus mendapatkan MPASI sebanyak 300 kilokalori per hari. Dan ketika berusia 12 hingga 23 bulan perlu mendapatkan 550 kilokalori per hari. Ketika pemberian MPASI terlambat, maka bayi akan berisiko mengalami kekurangan zat gizi mikro. Resiko yang ketiga yaitu mengalami gangguan perkembangan. Tumbuh kembang bayi akan terganggu bila MPASI terlambat diberikan. Selain itu, penelitian membuktikan bayi yang terlambat dikenalkan dengan makanan padat akan lebih sulit makan dan cenderung pemilih. Upayakan pemberian MPASI tidak terlalu dini, juga tidak sampai terlambat ya.